Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Deskoni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 kelas Palembang yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Nyimas Anggun Nurhaliza, yang kedua Mary Ismayanti, yang ketiga Eka Putri Febrianti, yang keempat Nurhaliza Syafitri, dan yang kelima Saskia Amanda Salsabila Putri. Dalam video kali ini kami akan memaparkan hasil rancangan dan pengembangan media pembelajaran canggih dari kelompok kami. Analisis kebutuhan media Quizizz. Apa sih Quizizz itu? Jadi Quizizz adalah aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas multi pemain ke ruang kelas dan juga membuat suasana kelas untuk berlatih interaktif dan menyenangkan. Dalam pemenuhan kebutuhan pada media Quizizz yang dapat dijadikan sebagai media canggih, ialah dapat digunakan pada anak jenjang SMA, SMK maupun MA. Pada jenjang sekolah menengah atas, strategi pembelajaran ceramah pada media penyampaian materi secara langsung seolah-olah guru memberikan ceramah tidak bisa dikatakan sebagai strategi efektif karena pada siswa SMA yang tengah tumbuh-tumbuhnya akan upaya mencari jati diri tidak terlepas begitu saja dengan emosi. Kondisi di tengah pandemi tak hanya menjadikan siswa SMA justru cenderung cepat stres bahkan depresi. Sehingga tidak bisa dipungkiri bila akhirnya materi yang disampaikan oleh guru tersebut tidak bisa diterima dengan mudah oleh siswa-siswinya. Semakin cepat arus globalisasi memunculkan arus lain dalam perkembangan teknologi, yang akhirnya lahirlah aplikasi Quizizz ini sebagai media pembelajaran menunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi. Aplikasi Quizizz ini bersifat online, yang artinya dapat digunakan dengan mudah jika didukung dengan akses internet yang memadai. Pengembangan dari media pembelajaran Quizizz ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar Quizizz bisa menjadi suatu aplikasi kompetitif sebagai media pembelajaran di tengah adaptasi pandemi COVID-19. Pada jenjang SMA, SMK bahkan MA, media Quizizz sering digunakan karena lebih efektif dan juga pada anak sekolah menengah atas sudah dapat berpikir logis yang dimana mereka dapat memahami apa maksud serta tujuan dari media yang digunakannya tersebut. Sehingga pada pemenuhan kebutuhan Quizizz ini sangatlah cocok dan sangat efektif untuk mampu membuat peserta didik menjadi kreatif dalam pembuatan dan juga dapat menunjang pembelajaran, meningkatkan pemahaman yang disampaikan serta dapat mendapatkan dampak positif yang dapat diambil di dalam hal tersebut. Karakteristik penggunaan media Quizizz. Media Quizizz memiliki karakteristik seperti tema, avatar, meme, dan musik di dalam proses pembelajarannya. Adapun beberapa karakteristik media Quizizz. Yang pertama, langsung menarik perhatian ketika orang melihatnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan gambar, lukis, dan perpaduan warna. Yang keempat, menggunakan elemen lucu seperti meme, avatar, dan gamification. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu terdiri dari huruf, angka, simbol, atau perkombinasiannya. Alat dan bahan pembuatan media Quizizz. Yang pertama ada handphone atau komputer, yang kedua buku atau modul, dan yang ketiga adalah internet. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara pembuatan media Quizizz. Yang pertama, akses situs Quizizz. Yang kedua, masuk halaman login. Jika belum memiliki akun, silahkan klik sign up. Yang ketiga, masukkan email dan kata sandi, atau pakai akun Google yang sudah ada, atau pakai akun Microsoft. Jika sudah selesai, klik tombol masuk. Yang keempat, setelah berhasil login, buat Quizizz. Yang kelima, tentukan nama Quizizz yang ingin ditulis. Yang keenam, tentukan jenis Quizizz yang ingin dipakai.
Yang ketujuh, tulis pertanyaan dan pilihan sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, tentukan waktu mengerjakan beberapa lama. Yang kesembilan, jika sudah selesai, klik tombol tekan. Dan yang terakhir, rincian kuis yang harus diisi. Penggunaan media Quizizz dalam pembelajaran. Penggunaan aplikasi Quizizz memberikan pengaruh yang positif bagi siswa maupun guru dalam pembelajaran secara online. Aplikasi Quizizz digunakan sebagai media pembelajaran daring karena penggunaan Quizizz dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan, daya saing siswa, motivasi, dan merangsang kegiatan belajar mengajar. Selain itu, Quizizz dapat membantu siswa untuk mempermudah pemahaman terhadap materi pelajaran, serta dapat membantu guru dalam hal mengevaluasi hasil belajar siswa. Keunggulan aplikasi Quizizz sebagai media pembelajaran dapat dikatakan unggul dikarenakan dengan adanya aplikasi ini pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, proses belajar siswa menjadi lebih interaktif, hemat waktu, motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, serta dapat meningkatkan kualitas belajar dengan baik, serta dapat meningkatkan konsentrasi para siswa. Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengemukakan dalam judul penelitiannya, penggunaan aplikasi Quizizz dapat dimanfaatkan sebagai media pemberian kuis kepada siswa, yang hasilnya sangat signifikan berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Penggunaan aplikasi Quizizz sebagai media pemberian kuis meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun kelebihan dari media Quizizz, yang pertama, bagi guru atau pendidik dapat memudahkan dalam membuat soal. Yang kedua, ketika telah dinyatakan selesai mengerjakan kuis, pada sesi akhir atau penutup, sebelumnya akan ditampilkan review question guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Yang ketiga, bila mana siswa menjawab soal dengan salah, maka akan muncul jawaban yang benar guna koreksi mandiri bagi siswa. Yang keempat, ketika siswa menjawab soal atau kuis dengan benar, sehingga akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam satu soal. Juga mendapatkan ranking atau peringkat berapa dalam menjawab kuis tersebut. Dan yang terakhir, dalam mengerjakan kuis, setiap siswa mendapatkan soal yang berbeda-beda karena telah diacak secara otomatis sehingga meminimalisir kecurangan. Adapun juga kekurangan dari media Quizizz. Yang pertama, jaringan atau internet yang sewaktu-waktu bermasalah. Yang kedua, ketika mengerjakan, siswa dapat membuka tab baru. Itu artinya siswa bisa masuk dengan mudah menggunakan aplikasi lain untuk mencari jawaban. Yang ketiga, akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan bila siswa terlambat bergabung. Dan yang terakhir, dalam permasalahan waktu, siswa yang mulanya bisa mendapatkan peringkat atas memiliki kemungkinan penurunan peringkat dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.